Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan narasumber dan tamu saya yang sangat spesial. Di hadapan saya sudah hadir Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo. Mas Rio ini selaku fisioterapi ya Mas? Iya. Oke, betul. mungkin bisa perkenalan dulu dengan Tribuners di rumah. Halo, selamat siang. Nama saya Rio. Saya fisioterapi. Udah, itu aja kali ya. Oke, untuk kesibukannya gimana nih Mas Rio? Untuk kesibukan sekarang masih bantu-bantu istri untuk usaha dan mungkin mulai besok nih udah mulai sibuk lagi untuk ke bagian fisioterapinya. Oke, Mas Rio, hari ini bahasan kita tentunya sangat-sangat mengedukasi sekali karena mungkin kebanyakan dari Tribuners di rumah itu belum mengetahui tentang bahasan kita yang mau kita bahas hari ini Mas Rio, yaitu tentang berkaitan dengan fisioterapi dan lebih spesifiknya itu untuk di penyakit tenis elbow, bukan penyakit sih sebenarnya, cedera ya Mas ya, cedera ya lebih tepatnya. Oke, mungkin untuk membuka bincang kita kali ini Mas Rio bisa jelaskan dulu dengan Tribuners di rumah, fisioterapi itu apa sih Mas? Oke, fisioterapi itu sebenarnya kita namanya terapi ya, terapi fisik. Jadi kita memang terapi di bagian untuk fisik. Jadi tujuannya memang kita bisa buat ngurangin nyeri, ngurangin sakit dan juga mengembalikan fungsional tubuh gitu. Jadi memang kalau ada yang cedera, gerakan-gerakan terganggu, kita mengembalikan fungsi geraknya gitu. Mengembalikan fungsi geraknya. Iya, ke arah yang semula gitu, ke arah normalnya gitu lah. Oke. Nah, biasa dan pada umumnya fisioterapi ini digunakan di mana nih Mas? Maksudnya tempatnya, apakah di rumah sakit ada, di klinik atau bagaimana nih Mas? Banyak di rumah sakit, di klinik juga udah banyak, dan ya memang. Nah itu dia, banyak yang tahu atau enggak karena kan jarang orang yang datang mau fisioterapi doang. Iya, benar. Nah biasanya datang ke dokter dulu, dokter baru rujuk untuk ke fisioterapi. Gitu. Berarti memang partnershipnya dan fisioterapi ini bagian dari rumah sakit ya Mas ya, dan penyembuhan secara medis juga ya, bisa dibilang gitu. Betul. Nah lalu nih Mas ya, kenapa bedanya dengan urut apa nih? Kenapa orang tuh lebih banyaknya tuh taunya urut gitu? Nah itu dia ya, memang urut itu kan dia secara tradisional turun-temurun ya. Orang mungkin dari zaman dulu udah tahu ya, oke, kita kecelakaan jatuh dari motor ya udah diurut aja gitu. Nah itu masalahnya kadang, kita kalau dari fisioterapi jatuh dari motor kita cek dulu semuanya. Apakah ada patah tulang kah, atau cuman memang masalahnya di ototnya aja kah? Nah kan kalau urut kita nggak tahu nih, ya udah mereka diurut aja terus. Taunya patah tulang nggak boleh diurut loh. Nah itu kayak gitu. Karena memang fisioterapi ini kan bagian dari medis dan ya. Belajar juga ya Mas ya, juga. benar-benar belajar dan kuliah gitu maksudnya. Oke, nah mungkin ini Tribuners yang perlu Tribuners catat dan Tribuners tahu bahwasanya perbedaannya dengan urut dan fisioterapi ini mungkin ada di bagian teknisnya dan juga teori Mas ya. Kalau yang saya tahu mungkin urut hanya gimana ya? Kayak ya urut tuh tergantung urutnya, ada yang memang buat relaksasi aja. Relaksasi atau penyembuhan. Penyembuhannya juga mungkin ada. Tapi kalau penyembuhan itu yang fatal sih Mas, maksudnya kalau nggak tahu salah itu fatal. Benar gitu. Nah dari Mas Rio sendiri bagaimana sih cara mengedukasi orang-orang untuk bisa tahu fisioterapi ini tuh sebenarnya penting gitu? Sebenarnya mengedukasi paling banyak ya mungkin kayak gini. Iya, ya ada podcast, ada acara, mungkin bisa lihat di sosial media karena udah banyak juga fisioterapi yang memang mereka edukasi kayak bikin video bikin untuk cara-cara latihan, teknik-teknik fisioterapi gitu. Nah itu bisa dilihat dulu gitu. Kalau memang kayak ragu atau ini ya coba lihat dulu deh kita gimana cara kerjanya. Oke, gitu. Dan sejauh ini fisioterapi ini paling banyak digunakan di penyakit atau dalam cedera apa nih Mas Rio? Sebenarnya kalau dibilang penyakit dalam cedera banyak. Cuman kalau kita lihat ambil kasus sekarang banyak yang memang lebih kayak kegangguan gerak. Nah dan paling umum sekarang nih orang pandemi kerjanya WFH, banyak duduk, itu sakit pinggang, sakit leher itu banyak. Oke, ya benar. Gitu. Terus itu ada treatmentnya kah Mas atau gimana? Ada treatmentnya, biasanya di treatment bisa kalau nyeri ya kita kurangin nyerinya, terus kita edukasi juga untuk posisi-posisi apa yang harus dihindari, terus
biasanya kita arahin juga untuk kalau kerja nih yang ergonomisnya gimana biar nggak sakit lagi gitu. Ya. Nah, terus kalau untuk stroke sendiri tuh Mas gimana? Dia kan juga kehilangan gerak ya gitu. Nah, untuk stroke sendiri memang itu bisa masuk fisioterapi juga. Jadi nanti pasien-pasien stroke-nya kita lihat nih biasa secara personal permasalahannya di pasien stroke nih apa gitu kan. Walaupun memang stroke tapi nggak semua stroke tuh sama gitu. Kita lihat dulu permasalahannya apa. Misalnya dia susah dari tidur berdiri, nah kita mulai dari situ dulu, tidur berdiri. Nanti tidur berdiri udah bisa, duduk ke berdiri gitu kayak gitu. Jadi perlahan. Jadi memang treatment dan step by stepnya perlahan. Dan juga untuk stroke itu berarti tidak bisa dikategorikan sama rata ya Mas ya. Jadi tergantung dari bagaimananya. Iya, ya? kalau saya sendiri ngelihatnya memang dari pasiennya dulu. Ini masalahnya di mana gitu. Oh, keluhan dari pasiennya di mana dulu gitu. Ada yang memang setelah stroke terus kondisinya bagus, bisa langsung jalan walaupun belum normal. Nah itu bisa juga nanti diarahin ke arah jalan yang normal gitu. Oke. Nah Mas, aku pengen tanya nih, kan ada kayak pijit yang kretek-kretek gitu loh Mas, kayak ngebunyiin punggung dan lain sebagainya. Itu apakah dia bagian dari fisioterapi kah atau dia urut biasa? Di fisioterapi ada namanya teknik manipulatif, cuman yang sekarang banyak di sosial media itu kita perlu tahu dulu itu yang mengerjakan siapa gitu. Apakah memang dia bisa beneran tersertifikasi dan memang dia kuliah di bidang itu, belajar di bidang itu, atau kalau memang cuma dia hanya sekedar bisa, nah itu jangan, mendingan karena ada resikonya. Bisa salah urat mungkin Mas ya, atau lebih fatal? Bisa fatal. Terutama kalau untuk bagian leher. Itu fatalnya bisa seperti apa tuh Mas? Itu bisa sampai meninggal. Hah? Bisa sampai meninggal? Bisa mencapai kelumpuhan. Nah itu karena jadi leher mungkin ini leher banget Mas ya. Bagian yang parah. Jadi mungkin memang di fisioterapi Masnya belajar juga tentang gimana tuh organ tubuh? Ya, kita belajar anatomi tubuh, fisiologi tubuh, cara kerja tubuh gimana, terus gerakannya kayak gimana. Jadi kita belajar dari kira-kira normal, terus gerakan yang kira-kira sakit, dan itu dari yang sakit itu kita arahin ke normal. Gitu. Nah, Tribuners, itulah tadi sekilas tentang fisioterapi. Mungkin ini juga bisa mengedukasi Tribuners yang belum tahu di rumah dan yang sedang menonton fisioterapi itu apa sih, dan perbedaan fisioterapi dengan urut tradisional itu seperti apa. Kita masuk ke bahasan kita yang lebih spesifik Mas, tentang tenis elbow. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak Mas Rio, Tribuners di rumah, tenis elbow itu sebenarnya apa dan kaitannya apa dengan fisioterapi? Nah, tenis elbow itu ya sesuai namanya tenis elbow. Jadi memang banyak cederanya, banyak yang kenanya di pemain tenis. Tapi ya nggak hanya di pemain tenis aja, orang-orang yang memang banyak kerja menggunakan tangan, bergerak dengan menggunakan tangan, itu bisa juga cedera tenis elbow. Nah, untuk hubungan dengan fisioterapi sendiri, nah fisioterapi bisa ngebantu pertama satu ngurangi nyeri pasti, karena kalau ketika kita kena tenis elbow itu pasti nyeri. Terus nanti gerakannya mulai agak terganggu, misalnya tangan agak kaku atau nggak nyaman, nah itu bisa kita ngebantu. Nah, untuk tenis elbow sendiri cederanya itu sebenarnya gara-gara paling banyak itu overuse injury. Jadi kita pakai nih tangan gerakan berulang-ulang terus menerus, dia sedikit lama-lama jadi makin cedera. Jadi cedera gitu. Jadi cedera dari kecil jadi besar gitu. Baru mulai timbul keluhan. Jadi sebenarnya tenis elbow ini yang disebabkan karena gerakan yang berulang, repetitive injury kalau kita di fisioterapi. Gerakan yang berulang ya. Berulang. Jadi kayak orang main tenis kan ngulang, mukul terus, ulang. Mungkin salah gerak juga ya Mas ya. Salah gerak juga. Biasanya yang salah gerak biasanya langsung memang kejadian langsung bereaksi juga. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ada kemungkinan untuk bisa kena tenis elbow ini juga, cedera ini juga? Bisa, mungkin kayak karena ada benturan atau apa itu juga bisa. Nah biasanya itu di bagian tubuh mana tuh Mas yang terkena gitu? Tenis elbow ya itu bagian siku, sebenarnya siku. Siku ya? Siku bagian luar. Nah gitu. Jadi ya kalau kita main tenis kan pakainya backhand, tangan, gini ya Mas ya? Nah itu sering banget siku pasti kena. Nah kalau untuk di bagian tumit atau betis sendiri nggak sih Mas? Betis? Bisa juga nggak sih kemungkinan bisa kena gitu? Nah itu bisa juga, ada juga di betis. Kalau pemain tenis juga ada. Biasanya mereka kayak pas lagi gerakan
pivot, jadi dia langsung muter geser ke posisi satu lagi, itu bisa juga. Oke. Jadi untuk Tribuners mungkin yang suka tenis ya, Tribuners itu jangan disepelekan ya Mas Rio ya. Karena ternyata cedera saat kita bermain tenis itu bisa menyebabkan cedera yang parah juga gitu Mas ya. Kalau kita biarin parah. Parah ya Mas. Itu dampaknya seperti apa Mas kalau kita biarkan cedera itu? Sebenarnya ya pasti nggak bisa main tenis ya. Oke, nggak bisa main tenis lagi. Kalau main tenis pasti sakit. Terus ya pelan-pelan tenaganya akan berkurang juga karena kan sakit. Terus mungkin ya akan sakitnya lebih intens. Jadi mungkin sedikit-sedikit terus kita bawa istirahat hilang. Mungkin bisa seharian nanti lama-lama sakit. Ada yang sampai kayak gitu. Itu sakitnya seperti apa sih Mas rasanya? Apakah dia nyeri atau dia kayak kesleo gitu? Apa ya, kalau dibilang, kalau pasien banyak bilang tuh kayak nyut-nyutan gitu. Jadi di bagian sikunya sini dia kayak nyut-nyutan, terus tiap kali gerakan tertentu mungkin ada salah gerak juga, itu akan kayak memicu sakitnya tambah parah. Oh gitu. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Apakah dalam gerakan itu dia nyenggol uratnya kah atau tulangnya bergeser atau gimana? Saya nggak ngerti soalnya. Nah itu dia. Seperti yang saya bilang tadi kan itu karena gerakan repetitive injury, jadi berulang-ulang kita gerakan berulang. Nah dia sebenarnya kalau kita kayak olahraga itu sebenarnya kan kita ngerusak otot. Nah kita ngerusak otot biar ototnya timbul lebih kuat. Nah ketika kayak gini itu sebenarnya terjadi ototnya belum sempat sembuh pemanasan atau dan setelah kita olahraga otot belum sempat sembuh, besok kita main lagi, kita hajar lagi. Walang itu terus-terusan tiap hari begitu bisa. Jadi memang perlu kalau memang kayak sering olahraga perlu istirahat juga. Perlu istirahat dan juga perlu pemanasan juga. Perlu pemanasan ya, juga pasti itu. Nah selain itu ciri-ciri ada nggak sih Mas ciri-ciri orang yang bisa terkena cedera elbow ini gitu? Mungkin kebanyakan apakah itu cederanya langsung bisa dirasakan atau ada ciri-cirinya dulu nih gitu? Biasanya bisa langsung dirasakan kalau memang kayak kejadiannya kayak misalnya kena benturan atau apa itu bisa langsung dirasakan. Atau kalau memang kayak yang tadi saya bilang repetitive injury yang memang dia mulai dari cedera kecil itu biasanya ciri-cirinya kayak mulai agak nggak nyaman di sikunya, terus mulai kayak agak rasa pegel-pegel awalnya. Nanti ya kalau kayak gitu kan kita diemin, kita bawa istirahat bisa hilang. Nah kita diemin aja, ya udah ntar besok kita pakai lagi buat aktivitas lagi, untuk kerja, untuk main tenis lagi. Itu baru ntar makin parah. Oh, jadi memang ciri-cirinya ini dia bisa timbul, bisa juga reda sendiri, terus timbul lagi reda sendiri gitu ya Mas. Memang agak manipulatif gitu dia. Ya, itu agak kayak tapi gitu. memang yang seperti itu perlu kita teliti ya Mas ya mungkin. Nah, kita perlu aware. Jadi apakah ini memang cuma pegel doang? Benar. Atau memang ini udah mulai timbul ada cederanya gitu. Okay. Nah, kalau untuk proses dari penyembuhannya sendiri menggunakan metode fisioterapi itu seperti apa Mas? Nah kalau untuk fisioterapi biasanya kita pertama ngurangin nyerinya dulu pasti. Nah kalau kita ngurangin nyeri bisa dengan kayak ultrasound atau inframerah yang tujuannya memang untuk ngurangin nyeri dan meningkatkan sirkulasi peredaran darah di area cedera biar penyembuhannya lebih cepat gitu. Nah setelah itu kalau itu baru nanti kita kasih latihan, misalnya latihan penguatan otot, latihan untuk stabilisasi gerakannya. Jadi tujuannya biar cederanya nggak timbul lagi, gitu. Nah namanya apalagi kalau orang-orang hobi main tenis kan pasti mau main tenis lagi kan, terus gitu. Cuman nggak mau cedera lagi. Benar. Nah itu dia. Jadi perlu adanya latihan. Gitu. Nah untuk masa recovery atau penyembuhannya itu prosesnya butuh waktu berapa lama tuh Mas? Untuk recovery-nya tergantung seberapa berat cederanya. Makin cepat kita sadar, makin kita kalau ini cedera, tahu kita cedera, makin cepat juga penyembuhannya. Kalau makin udah lama, misalnya ini udah saya sering bertahun-tahun nih kayak gini, saya urut atau hilang, terus main lagi hilang, nah itu ya lebih lama lagi. Nah, biasanya cedera yang sudah serius itu ditandakan dengan apa? Adakah perubahan dari warna atau otot kulit? Sebenarnya kalau lihat dari tampak luar nggak akan kelihatan. Nggak kelihatan ya Mas? Kayak gimana. Cuman yang pasti sakitnya akan lebih intens, lebih nyeri. Terus
apa namanya, pasti akan mulai kayak ada gerakannya sedikit-sedikit pasti terganggu. Mungkin apakah tenaganya nggak semaksimal sebelumnya gitu, itu pasti mulai ada. Oke. Nah, berarti Tribuners di rumah itu kalau terkena tenis elbow ini bisa melakukan penyembuhannya lewat fisioterapi. Bisa fisioterapi. Nah, itu teknisnya seperti apa? Apakah diurut juga kah atau ada metode bagaimana tuh, Mas? Ada juga, biasanya memang kayak massage itu bagian juga dari fisioterapi. Tapi kita nggak full juga langsung di massage doang. Juga ya? Ada, kita menggunakan modalitas. Apa biasanya tuh, ada ultrasound. Ultrasound itu bukan ultrasound yang buat kita lihat gambar itu ya. Itu ultrasound terapi. Ya, terus ada juga dengan diatermi, jadi pemanasan. Dan yang paling pentingnya sebenarnya latihannya. Latihannya, karena satu tujuannya biar cederanya nggak timbul lagi, gitu. Namanya kita aktivitas, kita kan nggak mau jadi cedera lagi. Dua, ya ototnya pasti akan lebih kuat mengembalikan fungsional tubuhnya juga, gitu. Oke. Nah, selain itu nih Mas, bagaimana sih cara Tribuners ini untuk bisa mencegah supaya mereka tuh nggak kena tenis elbow ini gitu? Adakah cara-caranya? Nah, kalau memang yang hobinya main tenis, pasti tekniknya diperbaiki. Tekniknya perbaiki, terus bisa juga dengan menggunakan support. Jadi kayak ada armband gitu. Ya itu ngebantu untuk biar nggak terlalu berat bebannya di tangan gitu. Jadi mungkin lebih latihannya lebih diperbaiki lagi tekniknya ya. Dan juga menggunakan alat-alat dan pengaman gitu ya. Yang itu bisa mendukung dan mensupport Tribuners semua untuk latihan tenis itu jadi lebih safety Tribuners ya. Nah, selain tenis elbow nih Mas, mungkin di fisioterapi yang bisa digunakan itu apa lagi sih Mas? Sebenarnya banyak ya kalau fisioterapi. Yang paling sering sekarang itu yaitu saya bilang tadi sakit pinggang dengan sakit leher. Terus kayak masalah-masalah yang berpengaruh dengan syaraf kayak stroke itu juga bisa masuk. Bisa masuk juga. Nah, kalau untuk masalah pinggang, pegel dan juga leher itu kan masalah kita sehari-hari banget Mas ya. Tapi kadang kan saya sendiri pun gitu ya. Saya sendiri pun kayak nggak aware gitu Mas. Ya udahlah besok juga sembuh gitu. Nah, itu sebenarnya gimana nih Mas? Kita patutkah untuk melihat ini tuh suatu hal yang serius atau ada tindak lanjutnya gitu Mas? Nah, itu dia. Biasanya ya itu masalah sakit pinggang, sakit leher kan orang tuh nggak terlalu aware ya katanya. Ini cuma sakit pegel-pegel biasa, dibawa istirahat atau dipijit hilang. Nah, kalau memang kayak gitu ya kalau di saya sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau memang sakitnya makin intens itu memang perlu dicek untuk ke fisioterapi. Gitu. Ada yang memang kayak cuman duduk aja seharian pegel ya itu ya nggak apa-apa lah. Memang itu jatuhnya memang pegel. Tapi kalau hari ini pegel terus besok jadi sakit, nah itu harus coba dicekin. Jadi memang ada runtunan bagiannya ya Mas ya. Benar-benar. Jadi jangan dibiarin. Jangan dibiarin kalau memang itu sudah menjalar ke suatu yang bisa buat kita sakit gitu, itu perlu kita waspadai dan perlu kita periksa Tribuners. Jangan dibiarin ya Mas ya. Nah, untuk Tribuners mungkin pengen tahu nih Mas lokasi atau mungkin dia juga pengen melakukan fisioterapi ini, itu biasanya bisa menemukan di mana sih? Sebenarnya kalau saya lihat di Lampung banyak sih rumah sakit besar udah pasti ada fisioterapinya. Terus coba cek di klinik-kliniknya udah banyak juga ya, dilihat di pinggir-pinggir jalan pasti ada pelangnya. Nah itu bisa. Itu juga bisa. Bisa. Nah, mungkin terakhir dari Mas Rio ada yang ingin disampaikan untuk Tribuners terkait dengan fisioterapi ini Mas? Jangan takut untuk fisioterapi. Bisa langsung datang saja ke rumah sakit atau ke klinik-klinik tempat yang memang ada fisioterapinya. Jadi takut nanti kenapa-napa, apa fisioterapi itu mesti diapain, jangan. Nanti awal pasien datang tuh pasti konsultasi, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi nanti akan dikenalin fisioterapi itu seperti apa. Gitu. Jadi memang ada pengenalannya dulu ya Mas pasti, ya? Kita, ini fisioterapi nanti kita akan lakukan apa nih, gitu, dijelasin. Tujuannya buat apa nih, pasti dijelasin. Nah menurut Mas Rio sendiri, kenapa sih masyarakat itu, belum banyak yang tahu tentang fisioterapi? Apakah karena mereka belum tahu atau karena mereka takut nih Mas gitu? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya.
Satu, ya mungkin mereka takut untuk fisioterapi karena nggak tahu kan apa yang mau dilakuin, apa yang akan dikerjain di fisioterapi. Nah, dua, mungkin mereka kayak ya udah deh balik lagi ke tradisional yang dipijit urat gitu aja dulu gitu. Nah, paling lebih banyak sih kayak gitu. Lebih banyak seperti itu ya, oke. Tapi harapannya Mas Rio untuk fisioterapi dan masyarakat Lampung ini seperti apa ke depannya? Ya, orang-orang lebih tahu untuk fisioterapi sih, terus jangan takut untuk kayak apa ya datang ke tempat fisioterapi kayak ontor di apa-apain nih. Enggak. Karena dia lebih semenakutkan itu kok. Lebih aman juga ya Mas ya? Lebih aman. Kita biasanya pengecekan memang selalu dicek. Gitu fisioterapi gitu. Misalnya pasien, oh ini apa kasusnya, kita cek dulu semua dulu. Udah bisa dilakukan treatment, baru treatment. Oke, gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin tentang elbow dan juga fisioterapi, Mas? Sepertinya apa ya, cukup sih. Ya? Oke. Nah, Tribuners, itulah tadi bincang kita bersama dengan Mas Rio ini selaku penggiat dari fisioterapi, dan pesannya untuk Tribuners di rumah yang bisa kita ambil ya dari tayangan kita hari ini, bahwasanya fisioterapi itu sangat berbeda dengan urut tradisional, dan juga fisioterapi itu adalah suatu ilmu yang penting banget nih Tribuners untuk tahu, dan tentunya jangan takut untuk melakukan fisioterapi yang memang sudah ada di beberapa klinik dan juga rumah sakit ataupun tempat prakteknya sendiri ya Mas Rio ya. Nah, dan juga terkait dengan tenis elbow ini Tribuners, ini merupakan suatu cedera yang dilakukan karena suatu bentuk berulang kali gitu kegiatannya, seperti pada tenis itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Rio tadi. Dan cara penyembuhannya ini Tribuners bisa langsung saja melakukan fisioterapi itu. Oke Mas Rio, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah mengedukasi Tribuners di rumah juga tentang apa sih fisioterapi dan juga tentunya tentang cedera dari elbow ini yang bisa disembuhkan dengan fisioterapi. Nah Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan bincang kesehatan pada hari ini bersama dengan saya Asyaifah, dan tentunya di sini dengan Mas Rio. Terima kasih dan sampai jumpa.